Beli udang, masaknya di kuali. Selamat datang di channel Anca Makawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi di channel Anca Makawali. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas apa yang dimaksud dengan hukum dagang, sumber hukum dagang, serta hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, comment, and share agar channel ini makin berkembang dan saya pun makin semangat memberikan konten-konten yang bermanfaat, menarik, menghibur bagi Anda semua. Mari kita ke penjelasannya. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Berbicara hukum dagang sebenarnya sudah tidak asing lagi, apalagi khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata dagang, atau mungkin salah satu di antara kita dalam kehidupan sehari-harinya lebih banyak menghabiskan waktunya melakukan perdagangan. Baik, untuk mengetahui pengertian hukum dagang kita harus mengutip salah satu dari ahli hukum. Karena kenapa? Dari KUH Perdata dan KUH Dagang ini tidak memberikan penjelasan dari definisi hukum dagang. Sekalipun kedua kitab ini mengatur terkait dengan perdagangan, maka para ahli hukum memberikan definisinya tentang hukum dagang. Saya mengutip dari Kansil yang mengemukakan bahwa hukum dagang ini adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang ikut serta melakukan perdagangan dalam usahanya untuk memperoleh keuntungan. Nah, dalam KBBI, kata dagang ini pekerjaan yang berhubungan menjual membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Jadi, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa hukum dagang ini adalah hukum yang mengatur segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya yang menimbulkan perikatan di antara keduanya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, ketika kita berbicara hukum dagang itu adanya ketentuan hukum, subjek hukum, perikatan, kegiatan menguntungkan. Lalu dalam cakupan hukum dagang ini apa? Itu berkaitan dengan jual beli, perusahaan, perpajakan, perburuan, dan kegiatan perniagaan lainnya. Nah, setelah kita memahami dari pengertian atau definisi hukum dagang, kita harus juga tahu sumber hukum dagang. Nah, di sini saya mengklasifikasikan menjadi dua sumber hukum dagang. Yang pertama itu hukum yang tertulis yang sudah dikodifikasi. Yang kedua itu hukum yang tertulis yang belum dikodifikasi. Nah, hukum yang tertulis yang sudah dikodifikasi ini meliputi apa? KUH Perdata dengan KUH Dagang. Nah, sedangkan hukum yang tertulis yang belum dikodifikasi ini meliputi apa? Peraturan-peraturan hukum atau produk hukum yang dibuat di luar dari KUH Perdata maupun KUH Dagang yang berkaitan dalam perdagangan. Seperti misalkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Koperasi. Baik, setelah kita memahami sumber hukum dagang, lalu kita harus tahu juga bagaimana hubungan KUH Dagang ini dengan KUH Perdata. Yang pertama harus kita tahu itu bagaimana kedudukan KUH Dagang kepada KUH Perdata. Nah, ketika kita berbicara belajar hukum perdata, berarti kita mempelajari hak dan kewajiban antara individu dalam masyarakat. Nah, sedangkan kalau kita belajar hukum dagang, berarti hukum yang mengatur hubungan antara orang dalam lapangan perdagangan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kalau KUH Dagang ini adalah hukum khusus atau les spesialis, sedangkan KUH Perdata ini adalah hukum umum atau les generalis. Jadi hubungan dari KUH Dagang dengan KUH Perdata ini adalah les spesialis derogat legi generalis. Jadi ketentuan hukum yang khusus dapat menyampingkan ketentuan hukum yang umum. Jadi misalkan bila mana ada persoalan hukum di dalam ketentuan hukum perdata mengaturnya, lalu di dalam KUH Dagang mengaturnya juga, maka yang akan digunakan adalah KUH Dagang. Maka KUH Perdata ini dikesampingkan. Kalaupun misalnya dalam persoalan hukum di KUH Dagang tidak mengaturnya, namun di dalam ketentuan KUH Perdata ini mengaturnya, maka
tetap digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun selama dalam KUH dagang ini mengatur terkait perdagangan, maka KUH Perdata ini dikesampingkan. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa hubungan dari KUH dagang dengan KUH Perdata itu ada asas yang mengatakan bahwa les spesialis derogat legi generalis, berarti bahwa ketentuan hukum yang khusus dapat menyampingkan ketentuan hukum yang umum. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan video kali ini. Jika ada yang perlu ditambahkan pada pembahasan kali ini atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.